Pernah nggak sih kalian sadar ada bekas luka di jari telunjuk yang nggak kunjung hilang? Atau mungkin dulu pernah terluka, sudah sembuh, tapi anehnya bekasnya tetap menetap seolah-olah meninggalkan jejak penting dalam hidup. Luka kecil di jari mungkin bagi banyak orang hanyalah bagian dari pengalaman biasa. Tapi tahukah kamu, dalam dunia spiritual dan kebatinan, bekas luka di jari telunjuk bisa jadi merupakan pertanda, pesan, bahkan mandat dari alam gaib yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang mau membuka mata batinnya. Kalau kamu punya tanda itu, jangan buru-buru cuek, karena bisa jadi itu bukan luka biasa, melainkan bekas dari perjanjian jiwa yang pernah kamu buat, bahkan sebelum kamu lahir ke dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, dan selamat datang kembali di channel spiritual kesayangan kita semua, Khodam Sejati. Channel ini adalah tempat kita belajar bersama, membuka mata batin, dan memahami pesan-pesan tersembunyi dari dunia spiritual, kebatinan, dan warisan leluhur yang seringkali terlupakan. Terima kasih untuk para sedulur Khodam Sejati yang setia menonton, dan selamat datang buat kamu yang baru pertama kali hadir di sini. Sebelum kita lanjut lebih dalam ke inti pembahasan hari ini, jangan lupa untuk like video ini. Jika kalian merasa topik spiritual seperti ini membuka wawasan kalian, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video penting tentang rahasia garis tangan, pertanda batin, khodam pendamping, dan simbol gaib dalam tubuh manusia. Dan silakan tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat senang membaca pengalaman pribadi kalian yang luar biasa. Saudaraku, setiap bagian tubuh adalah simbol. Setiap luka adalah pesan. Dan setiap tanda yang melekat di tubuh kita adalah bahasa spiritual yang bisa dibaca. Bila kita cukup tenang, cukup peka, dan cukup berani untuk memahami artinya. Hari ini, kita akan mengupas tuntas makna spiritual dari bekas luka di jari telunjuk yang sering dianggap remeh, padahal bisa menjadi kunci untuk memahami takdir dan tugas hidup seseorang. A. Jari telunjuk. Simbol kehendak dan kepemimpinan. Ketika kita berbicara tentang jari-jari di tangan manusia, kita seringkali hanya melihatnya sebagai alat fisik untuk memegang, menunjuk, atau bekerja. Namun dalam sudut pandang spiritual dan kebatinan Jawa, setiap jari memiliki simbolik batinnya masing-masing. Dan dari semua jari itu, jari telunjuk adalah salah satu yang paling istimewa. Mengapa? Karena jari telunjuk adalah jari yang menunjuk arah. Ia adalah jari yang kita gunakan ketika ingin memberi petunjuk, menegaskan sesuatu, atau bahkan saat menyebutkan kebenaran. Dalam ilmu bahasa tubuh, jari ini juga melambangkan kehendak pribadi, arah tujuan, dan kemampuan memimpin. Secara spiritual, jari telunjuk dianggap sebagai perwakilan dari kehendak jiwa, yaitu daya dalam diri manusia yang mendorongnya untuk mengambil keputusan, menentukan langkah, dan memimpin arah hidupnya sendiri. Orang-orang yang memiliki energi dominan di jari telunjuk biasanya adalah pribadi yang tegas, berprinsip, dan tidak mudah goyah dalam menentukan arah. Ia tahu apa yang ia mau, dan ia tidak ragu menunjukkannya pada dunia. Bahkan dalam tradisi kuno, para pemimpin atau tokoh spiritual tertentu seringkali memiliki kekuatan getar tertentu di jari telunjuknya. Namun, saudaraku, kekuatan itu tentu tidak datang tanpa ujian. Ketika jari telunjuk terluka, baik itu karena kejadian fisik maupun secara misterius tanpa sebab yang jelas, maka secara spiritual itu bisa menjadi simbol bahwa kehendak atau kekuatan kepemimpinan dalam diri
seseorang sedang mengalami guncangan. Misalnya, seseorang yang dulunya sangat yakin dengan jalan hidupnya, tiba-tiba mulai ragu. Ia mulai kehilangan arah, ia tak lagi mampu memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Atau justru sebaliknya, ia terlalu keras memimpin, sehingga energi jiwanya menjadi berat, kaku, dan tak seimbang. Luka yang terjadi di jari telunjuk bisa menjadi tanda bahwa terjadi benturan antara kehendak pribadi dengan kehendak semesta. Antara apa yang diinginkan oleh ego dengan apa yang ditakdirkan oleh ruh. Dalam kebatinan Jawa, jari telunjuk juga disebut sebagai jari penggedhe atau jari yang besar dalam pengaruhnya. Maka jika jari ini menyimpan luka, itu bisa berarti bahwa pengaruh atau tanggung jawab yang kita pikul terlalu berat, atau belum sesuai dengan kesiapan spiritual kita. Banyak orang tidak menyadari hal ini. Mereka menganggap luka di jari hanyalah kecelakaan kecil. Padahal bisa jadi itu adalah pesan dari alam ruhani bahwa saat ini mereka sedang berada di persimpangan antara kebenaran dan kehendak diri. Apakah akan tetap berjalan sesuai logika duniawi, ataukah mulai mendengarkan suara hati? Jari telunjuk juga berperan penting dalam ibadah. Dalam sholat, kita mengangkat jari ini ketika mengucap La ilaha illallah, sebuah ikrar tauhid yang sangat dalam. Maka luka di jari telunjuk bisa pula menjadi isyarat bahwa hubungan batin kita dengan Tuhan sedang perlu ditata ulang. Mungkin terlalu sibuk mengejar dunia, terlalu keras dalam keputusan, atau terlalu ragu menuruti suara hati. Intinya adalah jari telunjuk bukan hanya alat fisik untuk menunjuk, tapi juga cermin kehendak, jiwa, dan arah hidup manusia. Ketika ia terluka, jangan abaikan. Cobalah tengok ke dalam. Apakah aku sedang kehilangan arah? Apakah aku sedang menolak perintah jiwaku sendiri? Atau sedang diingatkan untuk kembali ke jalan sejati? Karena bisa jadi bekas luka kecil itu adalah pesan besar untuk hidupmu. B. Bekas luka sebagai jejak karma atau tanda tugas. Saudaraku, pernahkah kalian berpikir bahwa tidak semua luka hadir karena sebab fisik semata? Dalam ilmu kebatinan dan spiritualitas tingkat tinggi, luka yang menetap di tubuh manusia seringkali merupakan jejak karma atau bahkan tanda dari tugas jiwa yang sedang dibawa seseorang dalam kehidupan ini. Dan khususnya ketika luka itu terjadi di jari telunjuk, jari yang menjadi simbol kehendak dan kepemimpinan, maka maknanya bisa jauh lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Mari kita bahas yang pertama, jejak karma. Dalam banyak ajaran spiritual, termasuk dalam filsafat Jawa, Hindu, hingga Sufisme, dikenal konsep bahwa ruh manusia hidup lebih dari sekali. Ruh pernah menjelma dalam kehidupan-kehidupan sebelumnya, menjalani perjalanan panjang, menanggung perbuatan, dan mengumpulkan hutang-hutang batin yang harus dituntaskan. Nah, bekas luka di jari telunjuk bisa menjadi tanda bahwa dalam kehidupan sebelumnya, pemiliknya pernah mengalami konflik besar dalam hal kekuasaan, tanggung jawab, atau keputusan yang melibatkan banyak orang. Mungkin ia pernah menjadi pemimpin yang hilaf, atau mungkin pernah dizalimi oleh pemimpin yang ia percaya. Luka itu kini muncul sebagai jejak karma yang belum selesai. Ia tidak datang untuk menyiksa, tapi untuk mengingatkan bahwa ada pelajaran penting yang belum diselesaikan. Ada luka lama yang menuntut untuk dipahami, diampuni, atau bahkan ditebus lewat cara hidup yang lebih sadar dan selaras dengan kehendak ilahi. Kedua, saudaraku, luka itu bisa juga merupakan tanda tugas jiwa. Apa maksudnya? Setiap manusia yang terlahir ke dunia ini sebenarnya membawa misi spiritual tertentu. Ada yang ditakdirkan menjadi penjaga, penyembuh, pelindung, penunjuk jalan, atau pemikul amanah tertentu dari leluhur dan semesta. Namun, tidak semua orang sadar akan tugas itu.
Banyak yang justru menolak atau melupakan peran sejatinya, lalu hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan ego. Nah, saat seseorang terlalu lama mengabaikan tugas jiwanya, maka alam bawah sadarnya akan memanggil kembali lewat simbol-simbol yang muncul dalam tubuh. Salah satunya yaitu tadi, bekas luka di jari telunjuk. Luka itu bisa hadir secara tiba-tiba, atau meski muncul karena insiden fisik, ia tidak sembuh-sembuh, seolah ada energi yang belum tuntas. Itu bukan kebetulan. Itu bisa jadi bentuk ketukan halus dari alam ruhani yang mengingatkan, bangkitlah, ingatlah tugasmu, jalani mandat jiwamu. Terkadang pemilik luka ini adalah seseorang yang pernah berjanji sebelum lahir, janji kepada leluhurnya, kepada Tuhannya, atau kepada sesama jiwa di alam ruh. Janji bahwa ia akan menjadi pelindung, pemimpin, atau penyebar cahaya bagi sekitarnya. Namun ketika janji itu dilupakan, tubuh ikut berbicara. Jari telunjuk sebagai jari penunjuk arah mendapat luka karena arah hidupnya mulai melenceng dari jalan jiwa sejati. Inilah mengapa, saudaraku, jika kamu memiliki bekas luka di jari telunjuk yang tampak sepele tapi terasa mengganggu, jangan buru-buru mencari salep atau menganggap itu hanya luka biasa. Coba tenangkan hati. Renungi perjalanan hidupmu. Apakah kamu sedang memikul amanah besar namun belum kamu jalani dengan penuh kesadaran? Apakah kamu pernah merasa punya kemampuan untuk memimpin, membimbing, atau mengarahkan, tapi kamu abaikan karena takut, trauma, atau gengsi? Kalau iya, bisa jadi luka itu adalah pengingat spiritual bahwa kamu sedang dibimbing untuk kembali pada tugas suci yang sudah lama menunggumu. Tugas yang tidak semua orang dipilih untuk memikulnya. Tugas yang hanya akan muncul lewat simbol-simbol halus bagi mereka yang siap untuk mendengar dan merasakan. Dan kalau kamu mendengarnya hari ini, melalui pesan ini, itu artinya kamu sudah masuk dalam gerbang pemahaman yang lebih tinggi. Bekas luka kecil bisa menjadi tanda besar bahwa hidupmu membawa misi yang luar biasa. C. Posisi luka dan maknanya. Dalam dunia spiritual, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Termasuk soal di mana persisnya luka itu muncul. Apalagi jika luka itu berada di jari telunjuk, jari yang menjadi simbol arah, kehendak, dan kekuatan memimpin. Seringkali kita hanya memperhatikan keberadaan luka, tapi melupakan posisi dan letaknya. Padahal dalam ilmu metafisika dan kebatinan tubuh, posisi luka juga menyimpan makna batin yang sangat dalam. Mari kita telusuri satu persatu sakutu luka di bagian atas jari telunjuk dekat kuku. Jika kamu memiliki bekas luka yang berada di ujung jari telunjuk, tepatnya di bagian atas dekat kuku, ini sering dikaitkan dengan konflik terhadap kekuasaan di atas diri sendiri. Apa maksudnya? Luka di bagian ini menandakan bahwa seseorang mungkin pernah atau sedang mengalami pertentangan batin dengan sosok yang lebih tinggi. Bisa atasan, orang tua, guru spiritual, bahkan Tuhan itu sendiri. Ini adalah tanda bahwa ada gesekan energi antara kehendak pribadi dengan kehendak yang lebih besar. Mungkin kamu adalah sosok yang keras hati, sulit menerima arahan, atau sering menolak bimbingan karena merasa bisa menentukan arah hidup sendiri. Namun semesta memberikan peringatan halus. Berhentilah sejenak, dengarkan, belajarlah patuh pada kehendak yang lebih agung. Luka ini bisa menjadi simbol perlawanan terhadap takdir, tapi juga bisa menjadi pintu masuk menuju penyerahan yang lebih tulus. Luka di sisi kanan jari telunjuk.
Luka yang muncul di sisi kanan jari telunjuk mengandung pesan tentang energi maskulin dalam diri seseorang. Energi ini berkaitan erat dengan kemampuan memimpin, bertindak tegas, mengambil keputusan, dan menjaga batas-batas diri. Jika luka berada di sisi kanan, itu bisa berarti bahwa kamu sedang mengalami hambatan dalam mengaktualisasikan kekuatanmu sebagai pemimpin. Kamu mungkin merasa ragu mengambil keputusan penting, takut melangkah meski sudah tahu arah, atau terlalu sering membiarkan orang lain mengambil alih hidupmu. Bisa juga kamu sedang berada dalam situasi di mana dominan energi laki-laki di sekitarmu terlalu kuat, membuatmu tertekan secara mental maupun spiritual. Ini adalah tanda bahwa energi maskulinmu perlu diseimbangkan kembali. Bukan berarti harus menjadi keras, tapi menjadi tegas dan sadar akan tanggung jawab sebagai jiwa pemimpin. 3. Luka di sisi kiri jari telunjuk. Sebaliknya, jika bekas luka berada di sisi kiri jari telunjuk, maka itu berhubungan erat dengan energi feminin, sisi batin, dan pengalaman masa lalu. Luka di sisi kiri bisa menunjukkan adanya luka batin yang belum sembuh, terutama yang berasal dari masa kecil. Mungkin kamu pernah dihina atau direndahkan saat menunjukkan pendapat, pernah merasa disalahkan ketika mengambil inisiatif, atau kamu tumbuh dalam lingkungan yang memadamkan keberanianmu untuk menjadi pemimpin. Energi luka ini bersifat lebih dalam, lebih emosional, dan kadang tersembunyi. Tugasmu adalah menyadari dan memaafkan peristiwa masa lalu itu agar energi jari telunjukmu bisa mengalir kembali, agar kamu bisa menunjukkan arah dengan tenang dan yakin, bukan dengan rasa bersalah atau takut. 4. Luka di bagian tengah jari telunjuk. Ini adalah posisi luka yang unik. Luka di bagian tengah jari telunjuk menunjukkan bahwa kehendak dan arah hidupmu sedang berada di persimpangan. Ada 2 jalan di hadapanmu, dan kamu sedang bimbang untuk memilih. Biasanya, luka ini muncul saat seseorang sedang didorong secara batin untuk mengambil keputusan penting dalam hidup, tapi hatinya masih terombang-ambing. Luka ini membawa pesan, sudah waktunya kamu mengambil sikap, jangan terlalu lama di persimpangan. Karena diam di tempat juga merupakan pilihan, dan kadang itu pilihan yang paling membebani jiwa. Saudaraku, jangan pernah anggap remeh di mana posisi luka itu muncul, karena tubuh kita menyimpan pesan-pesan yang lebih dalam dari yang bisa dijelaskan oleh akal semata. Ketika jari telunjuk, jari penunjuk arah dan kehendak menyimpan luka, maka itu artinya arah hidup kita sedang dalam proses penataan kembali oleh semesta. Dan posisi lukanya adalah peta halus, yang bisa kita baca untuk menemukan jawaban. D. Bekas luka yang masih terasa nyeri. Ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita, yaitu luka lama yang sudah sembuh secara fisik, tapi entah kenapa masih terasa nyeri. Bahkan saat tidak disentuh pun, kadang terasa seperti berdenyut pelan, seperti mengingatkan kita bahwa ia masih ada, masih hidup, masih membawa pesan. Dan bila nyeri itu berada di jari telunjuk, maka jangan anggap itu sekadar sensasi biasa. Dalam pandangan spiritual dan ilmu energi tubuh, rasa nyeri yang tersisa setelah luka sembuh adalah tanda bahwa masih ada energi yang belum selesai, belum dilepaskan, atau belum disadari sepenuhnya. Tubuh manusia bukan hanya terdiri dari daging dan tulang, tapi juga lapisan-lapisan energi halus. Ada lapisan emosi, lapisan pikiran, lapisan ruh, dan lapisan jiwa. Ketika tubuh fisik terluka, maka luka itu juga meninggalkan bekas pada lapisan-lapisan energi ini.
Dan jika luka itu berkaitan dengan kejadian yang mengguncang batin, maka bekasnya bisa jauh lebih lama menetap, bahkan sampai bertahun-tahun setelah kulit sembuh. Lalu apa makna spiritual dari bekas luka di jari telunjuk yang masih terasa nyeri? Maknanya bisa beragam, tergantung konteks hidup dan getaran batin si pemiliknya. Namun, secara umum, ini adalah pesan bahwa ada tanggung jawab yang belum selesai. Ada arah yang belum dituju, ada keputusan yang ditunda. Dan bisa jadi ada luka batin yang masih tertahan dan belum kamu izinkan untuk sembuh sepenuhnya. Jari telunjuk, seperti yang sudah kita bahas di bagian sebelumnya, adalah jari yang berhubungan erat dengan kehendak, arah hidup, dan kekuatan untuk memimpin. Ketika jari ini menyimpan rasa nyeri, meski lukanya sudah kering, itu pertanda bahwa jiwa kamu belum benar-benar berdamai dengan pilihan hidupmu. Mungkin kamu sedang menjalani sesuatu yang tidak sesuai dengan panggilan jiwa, tapi kamu paksa demi kenyamanan duniawi. Atau kamu pernah mengambil keputusan penting, tapi hingga kini masih menyimpan penyesalan atau rasa bersalah di dalam hati. Energi seperti inilah yang membuat bekas luka itu bergetar pelan, menimbulkan rasa tidak nyaman. Seolah tubuhmu berkata, "Aku belum benar-benar pulih, masih ada yang harus kau sadari, masih ada beban yang perlu kau lepaskan." Dalam beberapa kasus, rasa nyeri di luka lama juga bisa menandakan penolakan terhadap tugas jiwa. Misalnya, seseorang yang sebenarnya dipanggil untuk menjadi pembimbing, pemimpin, atau pelindung, tapi ia terlalu takut, terlalu sibuk, atau terlalu sibuk menyenangkan orang lain hingga mengabaikan jalan sejatinya. Maka energi luka itu pun menyala kembali, menyampaikan pesan dengan cara yang halus, namun konsisten. Ingat siapa dirimu. Ingat kemana kau seharusnya melangkah. Saudaraku, jangan tunggu luka itu menjadi penyakit. Karena seringkali penyakit fisik adalah bentuk terakhir dari energi batin yang terlalu lama tertahan. Jika kamu merasa nyeri di tempat yang sudah lama sembuh, jangan hanya diobati dengan salep atau minyak gosok. Tapi ajak hatimu bicara, ajak jiwamu mendengarkan. Tanyakan ke dalam, apa yang masih kupendam? Apa yang belum kuputuskan? Apa yang sedang jari ini ingin sampaikan? Karena bisa jadi nyeri itu bukan luka biasa, tapi pintu masuk menuju kesembuhan spiritual yang sejati. Kesembuhan yang tidak hanya menghilangkan rasa sakit, tapi juga menyembuhkan arah hidupmu, menyelaraskan niatmu, dan menuntunmu kembali ke jalan cahaya. Luka yang timbul tanpa penyebab jelas. Seringkali orang tiba-tiba merasa perih di jari telunjuk, lalu muncul luka kecil, padahal tidak ada kejadian fisik yang menyebabkan luka itu. Ini dikenal sebagai luka spiritual, yaitu manifestasi dari gangguan energi, atau bahkan tanda bahwa tubuhmu sedang mengalami transisi gaib. Misalnya, sedang mengalami pembukaan batin, sedang disapa atau diingatkan oleh leluhur, atau sedang dihadapkan pada ujian spiritual tingkat tinggi. Luka seperti ini tidak bisa dijelaskan medis, tapi bisa dimaknai secara batin. F makna dalam tradisi Jawa dan tasawuf. Dalam tradisi Jawa, jari telunjuk disebut juga sebagai jari suro. Jari yang digunakan untuk menunjuk arah gaib atau menunjukkan niat hati yang kuat. Jika jari suro ini terluka, itu dianggap sebagai pertanda bahwa energi penuntun dalam dirimu sedang diuji atau ditantang. Dalam tasawuf, jari telunjuk punya kedekatan dengan tahlil, la ilaha illallah, karena jari ini yang diangkat saat tahiyat. Artinya, luka di jari telunjuk bisa menjadi kode bahwa ada gangguan
atau peringatan dalam hubungan spiritualmu dengan Sang Pencipta. G. Pesan spiritual yang bisa diambil. Jika kamu punya bekas luka di jari telunjuk, baik dari masa lalu maupun luka baru yang tak jelas sebabnya, cobalah untuk bertanya ke dalam dirimu. Apakah aku sedang menolak tugas hidupku? Apakah aku sedang lari dari amanah jiwa? Apakah aku sedang butuh bimbingan batin tapi terlalu banyak logika? Ingatlah, setiap luka adalah pesan. Setiap bekas adalah kode. Dan tugas kita adalah memahaminya, bukan mengabaikannya. Sahabat khodam sejati, tubuh kita adalah kitab gaib yang menyimpan banyak isyarat. Dan bekas luka, apalagi yang melekat di jari telunjuk, jangan pernah diremehkan. Ia bisa jadi pertanda bahwa kamu bukan orang biasa. Kamu mungkin sedang memegang tugas besar, bahkan tanpa kamu sadari. Jangan takut, karena ketika kita menyadari pesan-pesan ini, kita bisa menyelaraskan kembali energi hidup kita. Bagaimana denganmu? Apakah kamu punya bekas luka di jari telunjuk? Apa kisah di balik luka itu? Dan apakah kamu merasa bahwa luka itu membawa perubahan besar dalam hidupmu? Silakan tulis pengalamanmu di kolom komentar, karena dari pengalaman-pengalaman seperti itulah kita bisa saling belajar dan menumbuhkan kesadaran spiritual bersama. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, masih bersama kami di Khodam Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam damai, salam sejati.